Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, alhamdulillah saat ini kita masih dikaruniai berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukurinya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwidnya, yaitu ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saat ini kita akan mempelajari hukum qalqalah ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari hukum nun mati dan tanwin ya, sudah selesai. Dari yang pertama yaitu idhar, kemudian idgham, ifa dan iqlab ya. Sudah selesai kita pelajari. Dan sekarang kita akan melanjutkan belajar hukum tajwid, yaitu mengenai hukum qalqalah. Apa itu qalqalah ya? Qalqalah ya, secara bahasa yaitu getaran atau pantulan. Qalqalah secara bahasa yaitu getaran atau pantulan. Jadi dalam hukum tajwid terdapat hukum qalqalah, yaitu ada huruf hijaiyah yang ketika dalam kondisi mati maka dia dipantulkan. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf ba, jim, kemudian huruf dal, kemudian to dan qaf. Jadi kelima huruf ini apabila dalam kondisi mati ya, baik mati memang keadaannya memang mati atau mati dalam kondisi wakaf, maka cara bacanya harus dipantulkan. Nah, qalqalah terdiri dari dua hal, yaitu ada qalqalah sugro. Apa qalqalah sugro? Yaitu qalqalah sugro ketika huruf yang mati memang sudah mati, karena memang mati. Contohnya huruf jim ini memang sudah mati. Ya, ada juga qalqalah kubro, yaitu qalqalah kubro ketika huruf qalqalah itu mati karena wakaf ya, bukan karena mati asli, itu karena wakaf. Contohnya ini huruf ba, idza waqab. Nah, ini mati karena dimatikan karena memang akhir ayat. Nah, jadi qalqalah itu yaitu huruf yang ketika dalam kondisi mati dia harus dipantulkan cara membacanya. Mari kita lihat dari huruf yang pertama, huruf ba. Huruf ba. Jadi ketika dia mati atau mati karena wakaf maka harus dipantulkan. Contohnya ya, idza waqab. Ya. Idza waqab. Nah, kemudian ketika huruf jim, nah ini mati karena memang sudah mati. Ini namanya qalqalah sugro. Ini qalqalah kubro, qalqalah besar, qalqalah kecil. Alam yaj'al
yaj'al, jadi ada pantulan. Yang dimaksud qalqalah yaitu getaran atau pantulannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ini huruf jim. Kemudian huruf dal ya. Huruf dal ini qalqalah syukro karena mati, memang karena sudah mati. Alam iya lam yalid, di dalam surat Al-Ikhlas ya, lam yalid. Nah, ada pantulan. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, kemudian huruf to ya, to. Ini juga qalqalah syukro, qalqalah kecil ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di dalam surat Al-Qur'an ayat yang terakhir ya. Allazi a'ta. Ya, jadi ada pantulan to-nya. A'ta. At'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian yang terakhir, yang kelima, huruf qaf yang qa. Ini ba, jim, dal, to, qaf. Kalau kita agar gampang mengingatnya, kita ingat baju di toko, baju di toko, baju di toko. Maka kita akan cepat menghafal huruf 5 qalqalah ini. Ba, jim, dal, to, qaf, baju di toko. Nah, huruf qa yang terakhir ini dalam surat Al-Alaq ya. Iqra. Nah, ini qalqalah syukro. Qalqalah syukro. Jadi memang karena mati sudah dalam kondisinya memang mati karena disukunkan. Dan yang akhir ayat ini qalqalah kubro. Mati karena waqaf, karena berhenti. Akhir ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini qalqalah kubro. Qalqalah kubro yaitu karena dia mati karena akhir ayat atau diwakafkan. Nah, kalau ini syukro, mati karena memang sudah mati sukun. Nah, iqra aja, ada pantulan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi huruf qalqalah adalah ya, huruf yang ketika dia mati, baik mati memang karena sukun atau karena waqaf, maka cara membacanya dipantulkan ya, dipantulkan atau membal ya. Idza waqab alam yaj'al lam yalid wa lam yulad alladzi at'amahum min ju' iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hukum qalqalah. Baik teman-teman, kita akan praktekkan ya hukum qalqalah dan juga hukum nun mati, ijhar, idgham, ifa dan iqlab pada surat Yasin. Nah, sekarang sudah memasuki ayat yang ke 60. Kita akan baca dari ayat 61 sampai ayat ke 70. Jadi 10 ayat
agar kita juga lebih paham lagi ya ketika membaca surat Yasin. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani', tadi kan ini ain ya, jadi terasa ainnya ya, bukan hamzah. Wa ani' ya, wa ani' budu, mad tabi'i 2 harokat, ini juga kasroh bertemu ya, juga 2 harokat panjangnya. Wa ani'buduni ya, ada tanda wakaf. Kalau qaf lam lebih baik berhenti daripada lanjut qaf lam ya. Wa ani'buduni, panjang, ini juga panjang. Hadza siratum, ada tanwin bertemu mim, idgham bigunah. Jadi idgham itu artinya masuk atau melebur tanwin ke dalam huruf mim ya. Hadza siratum mustaqim. Nah, jadi tanwinnya dileburkan ke dalam huruf mim, dipanjangkan 2 harokat. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Baik, kita lanjut pada ayat ke 62. Ayat 62 ini di sini ada hukum qalqalah ya, ada dal yang dimatikan. Jadi cara bacanya dibantulkan. Walaqad adalla minkum, nun mati bertemu kaf ikhfa disamarkan ya. Walaqad adalla minkum jibilan, ikhfa juga, tanwin bertemu kaf ya. Ikhfa cara bacanya disamarkan. Jadi tanwinnya disamarkan masuk ke dalam bukan dipanjangkan 2 harokat. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Boleh berhenti, sini panjang 2 harokat, ini juga panjang 2 harokat ya. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Mad ya, 2 harokat. Afalam takunu ta'qilun. Dhoma bertemu wawu ya, panjang 2 harokat ya. Afalam takunu ta'qilun. Kemudian kita lanjut pada ayat berikutnya ya. Hadihi jahan, setiap ada nun ya, nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid dipanjangkan, cara baca ditahan, dipanjangkan. Hadihi jahannamul lati, 2 harokat, lati ikhfa, nun mati bertemu ta disamarkan, kuntum tu'adun. Kita ulang. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ayat berikutnya, lau hal yauma bima kunul mati bertemu tanwin ikhfa disamarkan. Ini mad fatha bertemu alif mad tabi'i ya. Lau hal yauma bima kuntum takfurun. Ingat huruf kha bukan qalqalah. Jadi bukan toko, salah. Tak. Jadi cuman ada udara yang keluar karena huruf K ini termasuk
huruf yang mempunyai sifat alhamas. Alhamas artinya ada udara yang keluar dari mulut kita. Tak, bukan toko, tapi tak, ya, tak furun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Kita lanjut pada ayat yang ke-65 ya. Ayat ke-65. Al-yawma nakho ya, kho. Cara melafazkannya terasa ada riak ya, riak. Kho ya, kho. Kho. Jadi al-yawma nakhtimu ala, ini mad jaiz mufasil, panjangnya bisa 4, 5 atau 6 harokat ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kalau tidak kuat ya, diulang dari kalimat sebelumnya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi hanya udara yang yak, bukan yako, bukan kol-kolah, tapi yak, ada udara. Yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lanjut pada ayat berikutnya ya. Walau nasya, ini ada mad wajib mufasil, panjangnya 6 harokat ya. Walau nasya ulaqamasna ala a'yunihim fastabaqus. Nah, di sini ada tanda tasydid di atas huruf so. Jadi langsung masuk ke dalam. Di sini ada huruf alif, ada wawu, alif ya. Alif lam di sini namanya alif lam samsiah. Jadi samsiah artinya matahari. Matahari seperti ketika siang ada, tetapi kita tidak bisa melihat secara langsung. Ada tapi tidak terlihat. Seperti ini juga namanya huruf alif lam samsiah. Jadi ketika alif lam bertemu dengan huruf samsiah, huruf samsiah, jadi tidak terbaca ya. Fastabaqus, langsung kosok ya. Fastabaqus sirata fa'anna, nun bertasydid ditahan, dipanjangkan. Fa'anna yubba, ini kol-kolah ya. Ba jim dal tokof, ingat baju di toko. Ba jim dal tokoh, baju di toko ketika dimatikan maka ada pantulannya. Yubba sirun, jadi fa'anna yubba sirun. Dari depan. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Baik, kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-67. Walau nasya, mat wajib mufasil 6 harokat panjangnya ya.
walau nasya'u lamasakh. Ingat kho ada riak ya, lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyau. Nah, tanwin bertemu wawu ya, idgham bi gunah ya, masuk atau melebur tanwin ke dalam huruf wawu, dipanjangkan 2 harokat ya. Famastata'u mudiyau wala yarji'un. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wala yarji'un. Lanjut ke ayat berikutnya. Di sini ada nun mati bertemu nun, idgham bi gunah ya, idgham bi gunah ya, masuk atau melebur nun ke dalam huruf nun. Nah, di sini juga ada mim yang bertasydid, dipanjangkan cara bacanya ya. Ya. Wa man nu'ammir ya, kan? Wa man nu'ammir hununak, langsung ke kaf ada tasydid, nunakis gufil khalq. Nah, di sini ada qalqalah kubro. Jadi ini ada tanda qaf lam. Nah, jadi kalau ketika diberhentikan maka qalqalahnya ada, tapi kalau dilanjutkan qalqalahnya tidak ada ya. Coba kita baca dari depan, wa man nu'ammir hununakis fil khalq. Nah, kalau berhenti ada, tapi kalau dilanjutkan fil khalqi afala ya'qilun, kalau bacanya dilanjutkan qalqalahnya tidak terbaca ya, karena tidak berhenti ya kan. Fil khalqi afala ya'qilun. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang ke 69 dan terakhir ayat ke-70. Ada ini huruf alif lam samsiah ya, tidak terbaca karena setelah alif lam ada huruf shin ya, shin tebal, juga huruf samsiah, alif lamnya tidak terbaca. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ba, namanya iklab. Kemarin sudah kita pelajari sebelumnya, nun mati bertemu dengan huruf ba, jadi cara bacanya nunnya berubah menjadi huruf mim ya. Wa ma yam dipanjangkan 2 harokat, wa ma yam bagi. Nah, wa ma yam bagilah kalau berhenti ya. Ini juga ada huruf nun mati bertemu ha, namanya idhar. Kalau ini nunnya jelas terbaca, kalau idhar nunnya jelas terbaca. Ada 6 huruf idhar, alif, ha, kho, ain, guin, ha. Jadi nunnya atau tanwin jelas terbaca. Di sini ada tanwin bertemu wawu, idgham bigunah, tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf wawu, dipanjangkan 2 harokat. Nun tanwin bertemu mim, juga idgham bigunah ya. Wa ma 'alamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Nah, berhenti. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. In jelas izhar in huwa illa
wa Qur'anum mubin. Tadi kan ada berapa hukum nih? Izhar, kemudian kita idgham biguna ya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Baca dari ayat dari pertama, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kita lanjut ayat yang terakhir, ayat yang ke-70. Sini ada nun mati bertemu dengan za ikhfa ya. Za. Jadi nun mati bertemu dengan za ikhfa. Cara bacanya disamarkan. Nunnya disamarkan dan huruf za. Kemudian nun mati bertemu kaf juga ikhfa. Nunnya disamarkan ke dalam huruf kaf, dipanjangkan 2 harokat. Tanwin bertemu wawu, idgham bi guna. Jadi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf wawu ya. Hayyau, terasa udara keluar dari hidung dan mulut. Hayyau wa yahiqqal qawla. Perhatikan, liyudhira man kana hayyau wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Perhatikan, ini tanwin ikhfa ya, disamarkan, ikhfa juga disamarkan, ini idgham. Nah, idgham masuk, ditahan, dipanjangkan 2 harokat. Liyudhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah kali ini sudah mempelajari hukum qalqalah ya. Apa itu qalqalah ya? Qalqalah ya secara bahasa artinya bergetar atau memantul. Jadi ketika ada huruf qalqalah ada 5, ingat kata kuncinya untuk menghafal: baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Jadi kita gampang untuk mengingat 5 huruf qalqalah. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Cara membacanya dipantulkan ya, dipantulkan atau membal. Idza waqab alam yaj'al kaidahum fi tadlil lam yalid wa lam yulad alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Qaf dalam surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dipantulkan seperti itu ya cara membaca huruf qalqalah. Itu saja teman-teman, alhamdulillah kita sudah mempelajari hukum qalqalah ya. Mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dalam kita membaca Al-Qur'an. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.